Sebagai mantan gubernur DKI, ternyata Anies hadir tanpa undangan alias beli tiket sendiri sebagai penonton biasa, bukan VIP. Dia datang bersama dengan keluarganya. Nah, lucunya ada yang protes karena Anies harusnya diberi undangan khusus. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seward. Formula E kembali digelar di Jakarta untuk tahun kedua. Sejauh yang saya tahu, Jakarta mendapatkan jatah penyelenggaraan selama 3 tahun. Artinya, tahun 2024 nanti adalah tahun terakhir penyelenggaraan jika tidak ada perpanjangan kontrak. Kalau kita bicara soal Formula E, pasti tidak akan sah kalau tidak bicara soal Anies. Formula E ada karena Anies yang memboyong acara ini, meskipun ada banyak drama dan misteri yang belum terpecahkan. Sebagai mantan gubernur DKI, ternyata Anies hadir tanpa undangan alias beli tiket sendiri sebagai penonton biasa, bukan VIP. Dia datang bersama dengan keluarganya. Nah, lucunya ada yang protes karena Anies harusnya diberi undangan khusus. Salah satu pendukung Anies yaitu Gays Khalifa ngamuk setelah tahu Anies hadir sebagai penonton biasa, bukan sebagai tamu undangan. Anies yang merupakan penggagas Formula E harusnya mendapatkan kredit dan pantas mendapatkan undangan khusus. Meskipun Formula E tidak membuat pemerintah pusat antusias, tapi Anies tetap memboyong ke Jakarta. Gays lantas meluapkan kekesalannya. Dia bilang Formula E pada hari pertama berlangsung meriah dan sukses, serta menjadi event nasional yang membanggakan. Tapi lucunya, Anies tidak diundang dan beli tiket sebagai penonton biasa. Dia mengatakan kekuasaan yang norak membuat banyak orang jadi kampungan. Banyak orang ikut setuju dengan ocehan dari Gays, seolah ini adalah salah Pemprov DKI dan rezim. Ada yang memuji Anies karena event tersebut bermanfaat untuk membawa nama besar Indonesia. Soal Anies yang tidak diundang itu dianggap fakta rezim sedang mempertontonkan kebenciannya. Begitulah tingkah mereka yang marah tapi tidak pada tempatnya. Mereka kesal, tapi cara mereka kesal malah kelihatan bodoh. Bahkan ada yang bilang harusnya Heru Budi malu dengan Anies yang tidak diundang. Tidak ada rasa hormat sedikit pun kepada Anies yang sudah menggagas Formula E. Salah Heru Budi apa? Salah rejim apa? Padahal sebagian pendukungnya bilang Anies sangat merakyat karena memilih duduk di kursi biasa, bukan kursi VIP. Tapi di sisi lain ada pendukung lain yang teriak marah-marah Anies datang sebagai penonton biasa. Entah apa maunya mereka. Begini salah, begitu salah, maju kena, mundur pun kena. Anies sendiri sudah mengaku tidak berharap diundang dan datang atas kemauan sendiri sebagai penonton biasa. Tapi pendukungnya menggoreng narasi bahwa ini seolah salah Pemprov DKI atau rezim yang benci akut dengan Anies. Faktanya Formula E tahun 2022 ada 60.000 tiket yang dijual. Sedangkan tahun ini tiket yang disediakan cuma 40.000 tiket dan itu pun dibagi menjadi 2 hari balapan. Tahun 2022 ada 31 sponsor yang berpartisipasi, sedangkan tahun ini hanya ada 19 sponsor. Orang awam pun tahu dengan data tersebut bisa dipastikan pemasukan yang diperoleh dari Formula E tahun ini jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, apakah elok Anies diundang dan diberi gratis? Padahal Anies sempat kemana-mana naik pesawat jet. Masa beli tiket saja tidak bisa? Harusnya Anies mengerahkan puluhan ribu pendukungnya untuk menonton Formula E, sehingga jumlah penonton mencapai 100.000 orang. Fakta lainnya adalah Formula E tahun ini tidak ada kaitan apapun dengan Pemprov DKI. Formula E juga tidak menggunakan APBD, sehingga Pemprov DKI tidak ikut campur. Itu adalah tanggung jawab Jakpro
dalam skema bisnis to bisnis bersama dengan Formula E. Jadi, kalau ada yang mau salahkan Heru Budi yang tidak memberikan undangan ke Anies, maka itu pernyataan bodoh. Kalau ada yang ngamuk salahkan rejim karena Anies tidak dihormati, itu adalah statement sakit logika. Pemprov DKI hanya memberikan dukungan dalam bentuk izin penyelenggaraan. Sisanya adalah urusan Jakpro. Kalau mau protes, harusnya Geis protes ke Jakpro. Kenapa tidak memberikan undangan VIP ke Anies, bukan membabi buta teriak kekuasaan norak. Ini adalah ngamuk yang salah alamat. Pokoknya kalau Anies dipojokkan, tidak dihormati, atau tidak mendapatkan respek yang seharusnya, mereka akan selalu mengarahkan jari telunjuk ke pemerintah. Dari jumlah tiket terjual dan juga jumlah sponsor yang makin sedikit dibandingkan tahun lalu, maka kita bisa menilai sendiri pamor Formula E di Indonesia. Seharusnya tahun ini lebih meriah, megah, dan sukses besar. Kalau dulu tiket terjual 60.000 tiket, harusnya tahun ini lebih tinggi lagi. Entah itu 80.000 tiket atau bahkan 100.000 tiket. Sponsor juga harusnya makin banyak. Misalnya dari 31 sponsor menjadi 50 sponsor. Bukan malah turun jadi 19 sponsor. Pendukung dan buzzer Anies teriak-teriak Formula E sukses besar. Padahal kalau dilihat dari angka jumlah tiket dan sponsor, ini adalah sebuah kemunduran. Tapi buzzer Anies tidak mungkin diam begitu saja. Mereka akan mati-matian membela Anies dan menutupi kegagalannya dengan narasi-narasi bombastis. Itulah hebatnya mereka yang berani gila-gilaan mendukung seorang Anies Baswedan. Sebuah kemunduran bisa dipoles jadi sebuah kesuksesan besar. Kalau ada yang berani merendahkan Anies, mereka akan salahkan rezim yang tidak ada kaitan apa-apa. Anies tidak dapat undangan aja, mereka marah-marah. Bayangkan kalau misalnya Pemprov DKI tidak kasih izin penyelenggaraan Formula E. Wah, mereka bakal teriak non-stop 7 hari 7 malam. Ketimbang Formula E, jauh lebih baik datangkan Formula One. Meskipun harga tiket lebih mahal dan kemungkinan besar pasti rugi, tapi secara exposure ke dunia internasional, Formula One lebih bergengsi. Level Indonesia bakalan naik lebih tinggi kalau bisa menyelenggarakan Formula One. Formula E hanyalah proyek ambisius Anies yang tujuannya hanya satu, yaitu membuat namanya bersinar di dunia politik. Tapi sayang, Formula E dan juga Stadion JIS sama sekali tidak bisa mengangkat nama Anies lebih tinggi lagi. Hasil survei menunjukkan Anies makin jeblok. Seolah rakyat mau bilang mereka tidak makan balapan dan stadion. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.